Naik turun market Bitcoin seperti roller coaster dan jebakan untuk para pemain futures. Bandar sedang mengincar kalian ya. Dan pada kesempatan kali ini juga, Uang Receh punya sentimen bagus untuk Ethereum. Seperti apa beritanya? Simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya, buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Langsung saja kita mulai dari sentimen positif tentang Ethereum. SEC tiba-tiba melakukan gerakan gercep dalam mempercepat rilisnya Ethereum ETF Futures. Menurut Valkyrie Bitcoin dan Ether ETF, katanya akan dirilis pada minggu depan. Nah, langkah gercep SEC tersebut tentunya memang baik untuk Ethereum, tapi pasti akan memancing pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab, yaitu kenapa harus Ethereum yang dipercepat. Memang kita sudah tahu Bitcoin ETF Futures juga sudah approve, dan sekarang Ethereum ETF Futures juga tinggal menunggu hari. Lantas kira-kira kapan Bitcoin ETF Spot akan disetujui? Dan kita pasti akan langsung berpikir kalau alasan SEC menunda Bitcoin ETF Spot karena khawatir tentang volatilitas market kripto dengan alasan untuk melindungi investor US. Uang Receh rasa SEC sudah salah besar karena ngomongin market kripto sudah pasti volatilnya memang cukup tinggi. Apalagi kalau SEC itu sampai meng-ACC ETF Futures, tapi untuk ETF spot masih ditunda. Padahal harusnya kan kita berpikir teman-teman, kalau market future itu harusnya lebih volatile ketimbang market spot. Karena di futures ada sistem yang namanya leverage. Dan tentunya kalau kalian mendapatkan imbal hasil yang besar, tentu saja resikonya akan semakin besar. Berbeda dengan sistem spot, di situ tidak ada yang namanya leverage. Harusnya akan jauh lebih aman. Dan sekali lagi, hanya SEC lah yang tahu alasan sebenarnya. Tapi Uang Receh super yakin, meski ditunda sampai sekitaran bulan Januari tahun 2024, ETF spot pasti akan disetujui. Lanjut ke sentimen Bitcoin. Salah satu data penting yang ditunggu-tunggu sudah resmi rilis guys. Core PCE berada di angka aktual 3,9 dari previous 4,3, dan untuk headline PCE berada di angka aktual 3,5 sedangkan untuk previousnya berada di angka 3,4. Ada penurunan signifikan di core PCE sebesar 0,4% dan kenaikan tipis di headline PCE sebesar 0,1%. Hal ini menurut Uang Receh dipengaruhi oleh angka energi dan food yang masih cukup tinggi karena kita sama-sama tahu Ukraine dan Rusia itu masih war sampai hari ini. Menurut Uang Receh, dalam melihat data ini secara keseluruhan, harusnya punya impact yang cukup bagus untuk risk aset seperti kripto karena menunjukkan data yang membaik meski masih ada kendala di headline PCE-nya. Dan ini mengokohkan pandangan Uang Receh kalau di sisa tahun 2023 tidak akan ada penambahan suku bunga lanjutan. Tapi ini hanya perkiraan dari Uang Receh teman-teman. Semuanya masih bisa berubah dan tentunya tergantung dari The Fed dan Jerome Powell. Kita lanjut masuk ke price action time frame daily untuk Bitcoin. Secara struktur, kita melihat Bitcoin kembali mampu break dari level area sideways-nya yang berada di level 26.600 yang merupakan trendline sideways bagian atasnya. Tapi sekali lagi kita melihat Bitcoin itu terreject dari level sekitaran 27.500. Bahkan sebelum sampai ke level itu pada hari ini, tepatnya di sekitaran 27.300, Bitcoin sudah terkena selling pressure yang tinggi. Dan hal ini itu menandakan bahwa area 27.500 itu masih cukup keramat untuk Bitcoin dalam waktu dekat. Dan sekarang yang terjadi, kita sedang retest lagi ke level 26.600 untuk melihat Bitcoin kembali bullish dari skenario yang ada.
kita perlu melihat Bitcoin memang benar-benar harus break dari level 27.500 baru bisa kita ngomongin Bitcoin akan mengejar ke level resisten selanjutnya seperti 28.000, 29.000 atau bahkan reclaim ke area 30.000 lagi. Dari pergerakan ini juga kita dapat tarik garis dari swing low-nya menuju pergerakan sekarang. Dalam short term sebenarnya Bitcoin sedang beralih dari tren bearish menuju ke tren bullish asalkan level low di sekitaran area 26.100 tidak terbreak oleh Bitcoin. Hal ini ada indikasi pergerakan Bitcoin sekarang itu untuk mengejar ke level higher high dari pergerakan sebelumnya yang berada di sekitaran posisi 27.500. Meskipun di time frame yang lebih bigger kita melihat juga ada indikasi Bitcoin belum break dari level yang sudah terbentuk sejak tanggal 13 Juli teman-teman, dimana ini terbentuk yang namanya trendline dalam jangka panjang, dan setiap Bitcoin itu menyentuh ke bagian atas trendline-nya kita melihat rejection terjadi dari area tersebut. Hal ini juga mengindikasikan Bitcoin sebenarnya masih bearish kalau belum mampu break dari trendline yang sudah terbentuk sejak tanggal 13 Juli. Melihat pergerakan Bitcoin di candle terakhir ini akan menjadi pembuktian akankah proses pullback yang terjadi hanya sekedar untuk retest ke bagian area 26.600 dan after itu terjadi penguatan kembali, atau justru pullback yang terjadi ini terjadi dengan cukup impulsif dan membuat Bitcoin itu berhasil masuk lagi ke ranah sideways-nya dan mungkin Bitcoin akan sekali lagi untuk retest ke bagian level 25.000. Kita lanjut ke Ethereum time frame daily. Secara struktur, Ethereum jauh lebih strong ketimbang Bitcoin. After penurunan yang terjadi pada saat Ethereum itu menyentuh ke level area 1534, Ether kembali mampu untuk reclaim area supportnya yang berada di sekitaran area 1611 sampai 1639, dan melihat dua candle terakhir dari Ethereum juga masih didominasi oleh buyers, dan jika hal ini berlanjut terus sepertinya Ethereum akan retest ke swing high terakhir yang berada di level 1730-an, dan seandainya rejection itu nanti datang dari arah 1730, area terakhir yang patut kita waspadai adalah area konsolidasi terakhirnya yang berada pada level 1611 sampai 1639. Akankah pullback yang terjadi nanti hanya sekedar untuk retest area SNR tersebut atau berlangsung dengan cukup impulsif dan membawa Ethereum turun jauh lebih dalam, bahkan bisa saja retest ke bagian major support di sekitaran area 1400-an. Skema bullish untuk Ethereum menurut uang receh baru bisa kita yakini kalau Ethereum benar-benar break dari level 1730 dan area 1841, di mana kita melihat dari pergerakan sebelumnya rejection masif itu datang dari dua area ini teman-teman. Kesimpulan dari video ini, secara short term uang receh melihat sentimen dari data PCE harusnya membuat Bitcoin mampu bertahan di level 27.000 atau mungkin akan retest ke level 28.000. Dan untuk Ethereum, sentimen yang cukup positif ini sepertinya akan mengantarkan Ethereum untuk mampu reclaim area 1730. Tapi sekali lagi itu semua hanya analisis menurut uang receh. Kalian jangan FOMO, silahkan kalian bisa riset terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk entry di risk aset seperti cryptocurrency. Thanks for watching till the end, see you on the next video.